Dusun Ketangga, Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong, Lombok Timur. Dihebohkan adanya kabar seorang ibu yang ditemukan tak bernyawa di dalam rumahnya. Saat itu kondisi rumah Lilis Sukmawati terlihat sepi pada sore hari. Tak terdengar adanya tanda-tanda orang yang berkegiatan di dalam rumah itu. Pintu rumahnya terlihat rapat dan tertutup. Pada hari Kamis tanggal 20 Juni tahun 2024, Nurul Anwar, suami Lilis, pergi ke rumah Sapirin alias Amak yang adalah pamannya sendiri. Tujuan Anwar ke sana adalah untuk meminjam sebuah parang yang tak ia jelaskan untuk apa parang itu ia gunakan nantinya. Amak sempat heran dibuatnya, sebab jarang banget nih Anwar datang hanya untuk pinjam benda tajam itu. Tanpa curiga, Amak pun memberikan yang ia minta. Setelah mendapatkannya, Anwar pun pergi berlalu. Tak berapa lama Amak yang merasa ada yang aneh dengan gelagat Anwar, segera memberitahu orang tua Lilis atau mertua dari Anwar tentang Anwar yang baru aja datang dan minjem parang miliknya. Mendengar laporan itu, orang tua Lilis segera mencoba menghubungi Lilis dari handphone. Namun di sore itu panggilannya tak mendapatkan respon apapun. Handphonenya sih aktif, tapi nggak diangkat. Merasa khawatir terjadi sesuatu pada putrinya. Akhirnya sang ibu minta tolong kepada Amak untuk mengecek keadaan rumah anaknya itu. Singkatnya, Amak pun segera pergi menuju rumah Anwar. Dan sesampainya di sana, ia hanya melihat rumahnya tertutup dengan rapat dan sepertinya nggak ada orang di dalamnya. Pintunya terkunci dan nggak ada celah jendela yang bisa dipakai untuk melihat ke dalam. Dan kabar itu segera ia sampaikan kepada sang ibu. Setelah mendengar hal itu, si ibu meminta Amak untuk menunggu barang sebentar saja. Dikarenakan pada saat itu juga orang tua Lilis akan datang ke sana dan mengecek sendiri ada apa gerangan di rumah itu. Juga si ibu minta bantuan tenaga Amak jika harus sampai mendobrak pintu itu dengan paksa. Lanjut, singkatnya setelah orang tua Lilis dan Amak bertemu, mereka sempat berbincang sebentar dan sampailah mereka pada putusan untuk mendobrak pintu itu atau membukanya dengan paksa. Dan setelah pintu itu berhasil dirobohkan, pemandangan yang sungguh menyakitkan hati terpampang jelas di hadapan mereka. Saat itu mereka melihat Lilis terbaring di lantai dengan luka yang cukup parah yang terdapat di bagian kepalanya. Tentu noda merah pun membanjir kala itu. Lalu, apa yang sebetulnya terjadi? Dan bagaimana kisah ini selengkapnya? Jadi, begini. Lilis Sukmawati adalah seorang ibu satu orang anak yang di tahun 2024 usianya baru 29 tahun. Ia menikah dengan seorang pria yang ia cintai. Orang itu bernama Muhammad Nurul Anwar. Mereka tinggal mandiri di sebuah rumah yang terletak di Dusun Ketangga, Kelurahan Kembang Sari, Selong, Lombok Timur. Mereka berdua adalah pasangan yang aktif bekerja. Mereka adalah pekerja honorer di Kabupaten Lombok Timur. Dari informasi yang saya dapatkan, dijelaskan bahwa Anwar bertugas di kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Lombok Timur. Sedangkan Lilis bertugas di Loka Latihan Kerja Selong. Anwar sudah bekerja selama 6 tahun di lembaga negara itu. Ia dikenal sebagai orang yang pendiam. Dikarenakan hanya bekerja sebagai tenaga honorer, Anwar sebagai kepala rumah tangga yang punya tanggung jawab besar untuk menafkahi keluarganya itu, mencoba mencari pekerjaan tambahan untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah di luar gajinya, agar uang tambahan itu bisa ia pakai sebagai uang jajan tanda kutip. Dari berita yang telah pula dipublikasikan, didapatkan informasi bahwa pekerjaan sambilan Anwar yaitu adalah sebagai tekong atau perekrut TKI. Pekerjaan sambilannya itu tak ada kaitannya dengan kedinasannya. Anwar murni melakukannya secara mandiri di luar dari pekerjaan formalnya. Namun di tengah-tengah pekerjaan sambilan yang Anwar lakukan pada saat itu, ia sempat dipergoki oleh atasannya. Anwar mendapat teguran dari Kepala Bidang Transmigrasi atau tempat di mana ia bekerja. Teguran yang ia terima pada saat itu tak membuatnya berhenti melakukan pekerjaan sambilannya. Dikarenakan ia merasa bahwa jobnya ini menghasilkan keuntungan yang cukup besar untuk dirinya. Apalagi selama ia menjalani pekerjaan sambilannya itu, Anwar telah banyak dikenal sebagai penyalur pekerja imigran Indonesia atau PMI atau TKI. Calon-calon TKI yang telah direkrut oleh Anwar biasanya dikenakan biaya administrasi sebesar 3 juta rupiah setiap orangnya. Yang dimana dari uang itu sebagian adalah milik Anwar atau keuntungan untuk Anwar. Melihat nominal yang cukup besar, membuat Anwar semakin bersemangat melakukan pekerjaan sambilannya itu. Bahkan dari informasinya, Anwar pernah sampai-sampai merekrut orang yang ingin jadi TKI sebanyak 45 orang dalam rentang waktu tertentu. Sungguh sebuah pekerjaan sampingan yang sungguh menggiurkan, bukan? Namun pekerjaan sampingan yang Anwar jalani ini tak semulus harapannya.
Tentu ada saja kendala dan masalah yang terjadi di dalam usahanya menambah pundi-pundi rupiahnya. 14 calon TKI gagal berangkat kala itu, dikarenakan adanya sebuah masalah yang terkait masalah administrasi, yang berkaitan dengan masalah imigrasi dan lain sebagainya. Hal itu mungkin saja disebabkan oleh masalah paspor atau visa kerjanya. Masalah yang timbul tentu saja membuat Anwar pusing dibuatnya. Dikarenakan calon TKI itu telah pula memberikan uang kepada Anwar, dan mereka pun berharap agar bisa segera terbang ke negara tujuannya untuk bekerja. Namun dikarenakan adanya sebuah masalah dan kendala, mereka pun akhirnya sepakat untuk meminta uangnya kembali kepada mereka. Mengingat jumlah uang yang telah disetor cukup banyak jumlahnya, tentu saja hal itu membuat Anwar uring-uringan dan kelimpungan memecahkan masalahnya yang ia hadapi pada saat itu. Dan dari masalah-masalah yang ia hadapi inilah yang diduga kemudian membuat Anwar menjadi sering berselisih paham dengan Lilis istrinya. Masalah pekerjaan Anwar bawa ke dalam ranah urusan rumah tangganya, sehingga hal itu tentu membuat Lilis sang istri merasa jengkel atas omelan-omelan dan hardikan-hardikan Anwar. Bahkan sampai-sampai mereka pernah terlibat dalam sebuah pertengkaran, yang dimana dikatakan Lilis membawa nama ibu Anwar dalam adu mulut itu. 20 Juni 2024. Di siang itu Anwar baru saja sampai di rumah. Saat itu Lilislah yang menyambutnya dan Lilis pun berkata, "Kamu dari mana? Kok baru pulang?" Mendengar pertanyaan itu, Anwar pun menjelaskan bahwa ia dari kantor kelurahan. Dan setelah selesai dengan urusannya, Anwar kembali menjelaskan bahwa dirinya tadi sempat mampir dulu ke rumah pamannya untuk pinjam parang katanya. Kala itu Lilis sempat melihat parang yang dipinjam dari Amak, Anwar taruh di dek sepeda motor metiknya. Suasana sore di jam 3 itu berjalan dengan baik-baik saja. Mereka berdua sempat duduk bersama di depan TV yang terdapat di ruang tengah rumah mereka. Di tengah-tengah santainya mereka, tiba-tiba Anwar kembali membahas masalah pekerjaan sampingannya. Kala itu Anwar menjelaskan bahwa ada beberapa orang yang mau menarik berkas dan meminta uangnya kembali sekitar 9 juta rupiah. Dan Anwar minta Lilis sang istri untuk bersama-sama menyelesaikan masalah yang terjadi pada saat itu. Namun reaksi Lilis setelah mendengar hal itu membuat Anwar kembali naik pitam. Dari info yang saya dapatkan, Lilis tidak mau ikut campur dan menganggap itu adalah tanggung jawab Anwar sebagai orang yang ada di balik gagal terbangnya para calon TKI. Mendapatkan jawaban dari sang istri yang tak mau membantunya dalam masalah yang ia hadapi, Anwar kemudian berkata, "Bukan begitu caranya bersuami istri. Susah senang dihadapi secara bersama-sama," ucapnya dengan kesal. Dan singkatnya terjadilah cekcok mulut yang besar yang terjadi di antara sepasang suami istri di sore itu. Lilis tetap pada keteguhan hatinya bahwa ia tak mau ikut campur dalam masalah Anwar pada saat itu. Di dalam keributan yang terjadi, Lilis kembali membawa nama orang tua Anwar, di mana dalam perkataannya dikatakan Lilis sempat menyinggung Anwar dengan berkata yang tak baik tentang orang tuanya. Mendengar hal itu semakinlah membuat Anwar menjadi murka. Anwar berpikir kenapa ia harus bawa nama orang tuanya, sedangkan saat itu mereka sedang membicarakan masalah rumah tangga mereka. Dari akuan Anwar yang dikatakan di hadapan pihak yang berwajib, dikatakan bahwa saat itu, di tengah emosi keduanya memuncak, Lilis sempat melayangkan tangan kanannya dan mendarat tepat di pipi Anwar sebelah kiri. Lilis kembali berkata kata-kata yang kasar mengenai ibunya kepada Anwar. Ia mengatakannya sebanyak 3 kali. Tak tahan mendengar orang tuanya terus disebut dengan ucapan-ucapan yang kasar. Segera Anwar pergi menuju sepeda motornya dan ia ambil parang yang ia pinjam dari Amak pamannya. Setelah ia mengambil sajam itu, kemudian rasa emosilah yang mengendalikan Anwar sepenuhnya. Sajam itu kemudian diarahkan berkali-kali dan berkali-kali mengenai tubuh Lilis istrinya. Mendapatkan serangan secara mendadak, membuat Lilis tak berdaya dibuatnya dan dia pun tumbang ke lantai dengan noda merah yang membanjir. Dalam aksi Anwar yang tak bisa terbendung oleh apapun saat itu, Lilis sempat mengatakan 3 patah kata sebelum matanya tertutup untuk selama-lamanya. Kala itu Lilis berkata, "Maafkan aku, Kak." Perkataan Lilis yang terdengar pelan itu seketika membuat Anwar tersadar dari rasa emosi yang menggebu-gebu. Seketika Anwar pun terduduk dengan lemas, termenung, tepat di samping Lilis yang sudah tak berdaya. Ia menyadari apa yang baru aja ia lakukan kepada istrinya. Kala itu Anwar hanya bisa menangis dan minta maaf kepada Lilis yang telah tak bernyawa. Mendengar suara gaduh, buah hati Anwar yang sedari tadi tertidur secara tiba-tiba terbangun dan menghampiri kedua orang tuanya di ruang tamu. Anwar yang panik melihatnya segera membawa pergi anaknya dari rumah. Kala itu mereka pergi meninggalkan rumahnya dengan menggunakan sepeda motor milik Anwar menuju desa Kabar di Lombok Timur, kediaman orang tua Anwar.
Kasus mengerikan ini bisa terungkap atas temuan tubuh Lilis oleh ibunya sendiri. Seperti yang telah dibahas di awal video, Amaklah yang kemudian membantu sang ibu membuka pintu rumah Anwar dengan paksa. Akhirnya pihak keluarga melaporkan kejadian tragis yang menimpa anaknya itu kepada pihak kepolisian. Singkatnya polisi pun datang dan melakukan olah TKP. Dan tubuh Lilis dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Mataram untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tak butuh waktu yang lama bagi polisi untuk menetapkan Anwar selaku suami dari korban sebagai pelaku utamanya. Anwar yang sempat melarikan diri, akhirnya bisa ditangkap di rumah ibu tirinya yang berlokasi di Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur. Terhadap korban inisial LS karena sering dimarahi oleh korban dan berkata-kata yang tidak pantas, dan terhadap pelaku memang memiliki hutang dan pelaku meminta tolong kepada korban, itu istrinya sendiri, untuk menyelesaikan atau melunasi hutang-hutang yang ada di pihak-pihak yang dihutang. Dalam persidangan yang kemudian digelar di Pengadilan Negeri Selong, melalui majelis hakimnya, kemudian menjatuhkan vonis seumur hidup kepada Muhammad Nurul Anwar. Demikianlah kisah Anwar. Semoga akan selalu ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Dan kisah ini pun berakhir